Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil dari diskusi kami tentang konsep dasar dana pensiun. Anggota dari kelompok kami yaitu ada 3. Yang pertama ada Muhammad Fareludin dengan NIM 177.62777. Yang kedua ada Singgi Habibi Ramadan dengan NIM 177.62717. Dan saya sendiri Uswatun Hasanah dengan NIM 177.62778. Pertama yaitu pengertian dana pensiun. Dikutip dari keterangan resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Lalu, apa itu fungsi dana pensiun? Yaitu memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tidak lagi produktif untuk bekerja. Selain sebagai penjamin kehidupan teman-teman semua di masa yang akan datang, dana pensiun adalah uang yang bisa memberikan fungsi lain baik bagi perusahaan ataupun juga karyawan itu sendiri gitu ya. Lalu fungsi bagi perusahaan itu sendiri yaitu sebagai sarana penghargaan atau apresiasi bagi karyawan yang telah mengabdi selama periode waktu tertentu terhadap perusahaan tersebut gitu ya. Nah, aspek yang bisa membantu membangun citra baik perusahaan dan juga peningkat motivasi kerja para karyawan. Fasilitas yang bisa menciptakan rasa aman bagi karyawan dan meminimalisir angka berhenti bekerja. Ada juga sarana implementasi bakti sosial pada karyawan dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya yaitu ada fungsi bagi karyawan. Yang pertama yaitu ada simpanan yang bisa digunakan pada hari tua karena tidak ada yang tahu bagaimana kondisi dan situasi ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu ada sebagai salah satu bentuk warisan jika karyawan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selanjutnya ada fungsi bagi penyelenggara. Yang pertama yaitu ada penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan. Sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam dana investasi. Yang kedua yaitu mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua. Dan yang terakhir yaitu sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Jenis dana pensiun. Yang pertama ada pemberi kerja. Jenis dana ini diberikan oleh badan yang mempekerjakan karyawan itu sendiri sebagai program wajib guna memenuhi kepentingan seluruh pekerja di bawah perusahaan tersebut. Yang kedua adalah lembaga keuangan. Dana ini merupakan sejumlah biaya yang diberikan kepada pekerja berdasarkan hitungan tertentu oleh lembaga keuangan seperti bank. Dan yang ketiga adalah lembaga asuransi. Jenis ini merupakan dana pensiun yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Kemudian ada produk dana pensiun. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau PPNP. Besaran manfaat dari produk ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Kemudian yang kedua adalah program pensiun iuran pasti atau PPIP. Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan dan iurannya dibebankan pada karyawan dan perusahaan. Contoh A merupakan seorang karyawan yang memutuskan untuk pensiun pada umur 58 tahun, sedangkan usia harapan hidup di Indonesia adalah 71 tahun. Sehingga jika pengurangan usia dilakukan, maka masih ada setidaknya 13 tahun sebagai periode menyiapkan dana simpanan selama berhenti bekerja. Jika setiap bulan A menghabiskan uang sebesar 5 juta rupiah, maka dana pensiunnya adalah 5 juta dikali 12 dikali 13 sama dengan 780 juta. Jika disimpulkan, uang yang dibutuhkan A sebagai dana pensiun adalah 780 juta rupiah. Uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 13 tahun ke depan setelah berhenti kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya.